Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Saputra, NIM 18001801. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan terkait soal responsi pada pemrograman mobile slot Jumat 13.30. Pada responsi kali ini saya mendapatkan soal paket A5, yaitu tentang pembuatan aplikasi mobile tentang kos di Jogja, tentang Dedikos. Nah, pada soal di situ menyuruh kita untuk membuat 2 halaman ya, ada untuk halaman pemilik dan juga halaman untuk penyewa kos. Untuk pemilik kos sendiri nanti kedua halaman ini kita menggunakan login. Untuk isian dari halaman pemilik kos nanti bakal kita tampilin CRUD, manajemen data kos. Kemudian untuk data penyewaan kos, halamannya kita bakal nampilin informasi kos dan juga booking serta intent ya, untuk ada tombol alamat, alamat, telepon dan juga maps. Jadi ketika diklik alamat bakal masuk ke maps gitu ya. Ketika diklik telepon bakal masuk ke dial number, ketika diklik message bakal masuk ke pesan gitu. Nah, di sini karena kita ingin membuat sebuah studi kasus kos, berarti kan kita harus membuat dulu DB helper-nya ya. DB helper ini bertugas sebagai penghubung, di mana kita nanti dalam Java DB helper ini kita bakal mendeklarasikan database-nya gitu. Nah, di sini saya menggunakan SQLite untuk database-nya. Nah, yang paling pertama di sini saya untuk database name-nya sendiri saya kasih maksudnya cost.db untuk nama database-nya. Kemudian untuk data versinya kita kasih data versi 1 gitu ya. Nah, kemudian pada bagian ini kita mendeklarasikan DB helper-nya, kita masukkan database name-nya pada konteks dan database version-nya berapa gitu ya. Nah, kemudian pada bagian onCreate, di sini kita bakalan membuat tabel-tabel dalam database. Nah, di sini karena kita mau buat database cost, jadi saya meng-create tabel data cost dulu. Yang dimana isinya itu ada nomor sebagai integer dan primary key, terus ada nama cost, ada alamat, nomor HP, fasilitas, dan juga harga. Kemudian tabel yang kedua kita membuat dengan tabel user gitu ya. Ada ID, username, password, dan akses. Kemudian untuk yang ketiga kita membuat tabel transaksi untuk nanti proses booking cost-nya. Itu ada nomor, nama kos, harga, telepon, nama penyewa, sama nomor HP penyewa gitu ya. Nah, kemudian nanti semua ini kita execute SQL-nya untuk kita eksekusi dengan perintah ini ya, db execute SQL dan ininya. Nah, ininya ya. Nah, kemudian setelah itu kita bakal menginsertkan data untuk pertama kali dulu. Di sini saya membuat data untuk cost. Saya insertkan data pertama kali itu ada data cost 99 Putra di Jalan Diponegoro 0853, ini nomornya, terus ini isiannya ya. Kemudian untuk user, untuk tabel user kita mengisikan dua user ya. Ada user atas nama username-nya admin dan passwordnya 15.02100, kemudian dia aksesnya adalah pemilik kos. Kemudian untuk insert data user yang kedua kita insertkan untuk data usernya, untuk data selaku penyewa kosnya itu ada Alu dengan passwordnya saya lupa gitu ya. Terus kita execute SQL-nya. Nah, seperti itu. Kemudian masuk ke halaman awal, yaitu kita masuk ke halaman login. Sebelumnya saya nampilin dulu ya halaman loginnya, layoutnya seperti apa. Nah, di sini layoutnya saya membuat seperti ini, ada logo pakai image view, kemudian ini selamat datang ini menggunakan text view gitu ya. Kemudian setelah itu kita buat edit textnya ini kita kasih ID, edit text username, dan edit text password. Nanti ini kita bakal olah di Java-nya ya, kita get by ID. Nah, kemudian ada dua button untuk button login sama button reset gitu ya. Nah, login itu kita kasih btn login, kalau reset kita kasih btn reset. Nah, seperti itu. Nanti ini ID-nya kita bakal ambil di Java-nya. Nah, kita masuk ke Java-nya, ke login.
di login, kita udah masuk. Seperti biasa kita importkan semua data yang perlu kita import, yang kita butuhkan di sini. Terutama ini ya, database SQL sama kursor. Kemudian kita deklarasikan dulu variabel. Di sini kita pakai kursor, variabel protect kursor. Terus kita pakai DB helper, kita panggil database-nya. Kita masukkan dengan, kita inisialisasikan dengan DB center. Terus ada button, ini untuk button yang tadi, reset dan juga submit. Kemudian ada edit text-nya untuk username dan password. Kemudian kita kasih string password 0 gitu ya. Nah, dalam onCreate-nya kita kasih set content view layout activity login. Jadi ketika nanti login.java dipanggil, dia nanti bakal nampilin konten view-nya adalah activity login gitu ya. Nah, kemudian ini kita find view by ID, semua data yang ada dalam layoutnya tadi kita tampung ke dalam E1, E2, B1, B2 ya. E1, E2 itu untuk username dan password, B1, B2 itu untuk reset dan submit buttonnya. Nah, ketika nanti button submit B1 diklik, dia bakal menjalankan perintah ini. Kita mendeklarasikan username-nya sama password, kita buat deklarasi baru untuk string, di mana isinya itu adalah E1 dari sini. Kita ambil teksnya, kita get text, terus kita ubah ke string ya, untuk ke string. Begitu juga dengan passwordnya. Nah, nanti kita masuk pada kondisi ketika nanti username-nya cocok match dengan admin, dan passwordnya, username-nya admin dan passwordnya adalah 15021, maka dia itu adalah admin ya. Jadi dia bakal menjalankan select from user where username yang ambil dari admin. Kemudian nanti dia bakal ngecek nih, ketika kursornya dia ngitung lebih dari 0 datanya, kemudian nanti dia bakal move to position, jadi dia bakal berpindah posisi ke 0. Nah, nanti kita bakal ngambil ID passwordnya di indeks kedua gitu ya. Indeks kedua ya, karena 0 kan tadi ID, 1 indeks 1 adalah username dan 2 itu adalah password, jadi kita ngambil indeks kedua. Terus ada kondisi lagi nih, jika password equals ignore cache dengan E2 get text to string, passwordnya ketika dia passwordnya berhubungan dengan ini, maka dia bakalan menjalankan notifikasi toast. Jadi nanti toast bakal muncul notifikasi kecil bahwa login berhasil, dan dia bakal pindah dari login.this, dia bakal pindah ke mainActivity.class gitu ya. Nanti dia bakal pindah ke kelas main activity, terus kita start activity-nya. Selain itu, dia bakal muncul keterangan gagal login. Nah, selain kondisi yang ini, ketika kondisi ini tidak terpenuhi, berarti dia adalah bukan admin gitu ya. Jadi dia menjalankan perintah yang di bawah. Sama seperti penjelasan di atas, yang membedakan di sini adalah dia intentnya dia bakal berpindah ke activity lain ya, bukan ke main activity, tapi dia berpindah ke home user sebagai halaman untuk usernya kayak gitu. Untuk loginnya seperti itu. Nah, ini untuk ketika diklik button reset, dia bakal ngereset ya. Kita bakal nyeting edit text 1 sama 2-nya kita set jadi 0 kembali. Jadi dia nanti bakal kereset, bakal kehapus datanya. Data dalam edit text-nya gitu ya. Nah, ini untuk loginnya. Kemudian setelah login tadi kan kalau dia login sebagai admin, dia bakal masuk ke main activity. Nah, sekarang kita masuk ke main activity. Terlebih itu kita lihat dulu layoutnya, main activity, activity main. Nah, ini layout dari tampilan activity main-nya untuk halaman admin. Seperti biasa, ada logo, ada text view. Nah, di sini kita menggunakan list view ya. Kita tampung dalam linear layout, kita menggunakan list view. Nah, list view ini nanti bakalan berisikan semua data dalam tabel data cost yang udah masuk dalam database seperti itu. Nah, di sini kita kasih ID-nya list view 1. Terus kita buat button untuk tambah data dengan ID-nya adalah button 2. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke dia punya codingan untuk Java-nya. Seperti biasa import dulu semuanya. Terus kita buat deklarasi string dengan array daftar dengan nama daftar. Terus list view-nya tadi kita buat variabel. Terus kita buat protect cursor lagi, DB helper-nya kita masukin. Terus kita buat main activity ma. Kita ini inisialisasikan jadi ma gitu ya. Public void on create. Nanti ketika main activity dijalankan Java-nya, nanti dia bakal ngeset, bakal dia masuk ke layout activity main-nya kayak gitu ya. Kemudian nah ini button-nya, nanti ketika button tambah yang tadi itu kita habis ambil ID-nya, terus nanti kita bakal masuk ke sini. Ketika button diklik, dia bakalan ke intent.
dia bakalan pindah dari satu activity ke activity yang lain, dari activity main activity dia bakal pindah ke add data gitu ya, ke halaman tambah data seperti itu. Nah, kemudian kita inisialisasikan MA-nya jadi this, terus DB centernya kita buat new DB helper yang baru, kemudian kita buat sebuah kemudian di sini kita memanggil sebuah fungsi refresh list. Nah, fungsi refresh list itu ada di sini. Ini kita deklarasikan, kita buat refresh list punya fungsi. Di sini ada, kita panggil dulu database-nya. Kita get readable ya. Jadi kita membaca, bukan menulis. Kalau begini berarti kita membaca database gitu ya, readable. Nah, kita bakal baca sebuah query select from data cost gitu ya. Kita tampung ke dalam kursor. Terus nanti kursornya bakal menjalankan move to first. Jadi ini bakal move berpindah ke pertama, ke indeks pertama. Jadi nanti di sini juga ada perulangan. Nanti di perulangan ini dia bakal mengulang ya. Perulangan diulang sampai ada data yang baru gitu ya. Jadi proses perulangan ini bakal mengulang terus sampai dia dapat data yang baru. Kayak gitu ya. Jadi kalau ada data baru dalam data tabel data cost, nanti dia bakal ngulang sampai dia dapat data paling terakhir, data paling baru gitu ya maksudnya. Nah, di sini kita hanya mau menampilkan nama dari cost-nya. Berarti kita pakai indeks 1 ya untuk nampilinnya, karena indeks 1 dari data cost itu adalah nama cost-nya kayak gitu. Nah, kemudian kita list view, kita ambil ID-nya, terus nanti kita tampilin ke dalam list view hasil dari dia punya itu yang tadi di dalam database-nya gitu ya. Kita ambil daftar dari sini. Nah, ini yang ini kan. Nah, kita masukkan ke dalam sini, ke dalam list view. Nanti di dalam list view nanti nampil nama cost-cost yang udah ada dalam database. Nah, setelah itu kita bakalan buat sebuah, jadi nanti ketika list view-nya diklik, ada satu data diklik, nanti dia bakal muncul sebuah alert dialog gitu, di mana isinya nanti ada pilihan lihat cost, update, dan hapus. Nah, nanti dari pilihan itu nanti kita buatkan sebuah switch case. Jadi ketika nanti dia pilih case 0, yaitu lihat cost, berarti dia masuk ke lihat bio, ke dalam kelas lihat bio. Kalau dia klik update, berarti dia masuk ke case 2, dia masuk ke update class, masuk ke halaman update. Kalau dia pilih case 2 hapus, berarti dia bakal menjalankan fungsi ini nih. Delete from data cost where nama costnya selection. Selection ini dari mana? Itu adalah dari sini yang tadi. Nah, nanti dia bakal menghapus field-nya, kayak gitu, field yang ditentukan. Gitu. Kemudian kita masuk ke lihat bio ya. Jadi ketika nanti main activity-nya, ketika nanti dia masuk ke sini, nanti dia bakalan menjalankan lihat bio.class. Jadi hasil dari datanya, data dalam database, nanti apa yang dia klik, nanti dia bakal muncul ke dalam rincian lihat bio gitu ya. Nah, di lihat bio itu ini adalah kita masuk ke XML-nya dulu, lihat bio. Nah, ini di sini adalah halaman rincian data cost. Jadi kan tadi kan awalnya hanya menampilkan nama cost-nya. Nah, di sini dia menampilkan keseluruhan data dalam rincian dari cost yang dipilih tadi. Nah, seperti itu di sini ada nama cost, alamat, nomor HP, fasilitas, dan juga harga sewa. Nah, masing-masing itu kita buat dalam text view ya. Di tiap ID-nya kita urutkan dari text view 1 sampai text view 6 gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk Java-nya sendiri sama seperti biasa, kita import dulu, terus kita masukkan DB helper dan semua variabel untuk teksnya. Nah, nanti semua variabel teks 1 sampai teks 6 itu kita ambil ID dari layout-nya tadi. Text view lihat sampai 6. Jadi kita tampung ke dalam variabel ini ya. Nah, kemudian di sini kita masukkan SQL database DB. Nah, di sini kita get readable lagi karena kita cuma membaca karena kan kita ingin melihat datanya. Berarti kan kita membaca readable. Berarti kita jalankan fungsi readable. Terus select from data cost, di mana nama cost-nya tadi yang tadi kita pilih gitu ya. Jadi kalau kita pilih nama cost, misalnya cost putri Ibu Rusdi, berarti nanti yang tampil di rinciannya adalah cost putri Ibu Rusdi seperti itu. Nah, kemudian nanti kita parsing, kita taruh dalam kursor, kita get count, kita hitung kalau lebih dari 0 datanya, berarti ada data gitu ya. Nah, kita bakal nampilin semua data dalam indeksnya,
ke dalam variabel yang tadi kita udah buat. Jadi teks 1 untuk nomor kos, teks 2 untuk nama, teks 3 untuk alamat, teks 4 untuk nomor HP, teks 5 untuk fasilitas, dan teks 6 untuk harga gitu ya. Nah, ini masing-masing indeksnya secara berurutan. Kemudian ketika nanti ton 2 diklik, ton 2 ini adalah tombol back ya. Nanti dia bakal finish, jadi dia bakal kembali ke halaman sebelumnya. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke main activity. Tadi kan udah lihat bio nih, sekarang kita masuk ke update-nya ya. Jadi ketika update nanti diklik, dia bakal masuk ke layout ini, update. Bentar, update, oke. Ini ya. Nah, dia bakal ngupdate data. Ini kita buat edit text, nanti dalam edit text ini nanti udah bakal muncul data-datanya. Nanti tinggal kita edit gitu ya. Nah, seperti itu. Di sini kita menggunakan edit text. Untuk ID-nya kita buat juga secara berurutan dari nomor kos edit text up 1 sampai harga sewa itu adalah edit text up 6 gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke Java-nya, update. Nah, di Java update seperti biasa kita dideklarasikan dulu semuanya sama seperti tadi. Edit text-nya kita ambil dari teks 1 sampai teks 6. Kemudian kita masukin DB helper. Nah, kemudian kita baca dulu ya. Karena kita mau menempelkan data sebelumnya ke dalam edit text, jadi nanti kita baca dulu data cost-nya, terus nanti kita tempel semua ke dalam sini. Sama seperti tadi kita menampilkan data di lihat bio ya. Nah, kita tempelkan semua ke dalam edit text-nya. Nah, nanti di sini ada button kita deklarasikan, kita ambil. Jadi kan tadi ada 2 button ya. Button update dan back. Jadi kita di sini ada button di ton 1 ini update, ton 2 ini adalah untuk button back-nya. Nah, ketika nanti ton 1 diklik atau button update diklik, nah nanti dia bakalan mengupdate. Nah, di sini kita udah menggunakan fungsi get writable. Jadi karena kita ingin mengubah, berarti kan kita ingin menuliskan kembali. Jadi kita di sini membuat get writable untuk kita memanggil ya DB helper-nya sebagai metode get writable. Nah, di sini kita bakal update data cost di mana nama cost-nya itu dari teks 2, alamatnya dari teks 3, nomor HP-nya dari teks 4, begitu selanjutnya sampai nanti dapat where nomornya nanti diambil dari teks 1-nya. Di mana ini semua tadi yang udah kita buat di atas ini seperti itu. Jadi isiannya nanti dia bakal berubah. Jadi nanti ketika prosesnya update-nya berhasil, dia bakal muncul TOAS-nya ya, notifikasi berhasil, dan dia bakal berpindah kembali ke main activity-nya, ke halaman main activity. Nanti dia bakal nge-refresh lagi nih, kita panggil refresh list, nanti dia nge-refresh lagi, ternyata ada update baru, berarti nanti dia bakal nampilin dalam main activity data update terbaru, seperti itu. Nah, ketika kalau kita klik ton 2, berarti tombol back, berarti nanti kita bakal kembali ya, kita ke finish, berarti nanti dia bakal back kembali ke halaman sebelumnya. Seperti itu. Nah, setelah itu tadi di main activity udah ini. Nah, selanjutnya tadi kan kita belum menjelaskan tentang yang ini ya. Ketika button tambah data diklik, dia bakal masuk ke dalam add data ini ya. Jadi ketika button tambah data diklik, nanti dia bakal masuk ke add data. Nah, kita masuk ke halaman add data. Nah, ketika di sini adalah halaman untuk menambahkan data cost. Admin menambahkan data cost. Di sini sama seperti edit text tadi, sama seperti menu update, ini sama, komponen strukturnya sama. Kita nyediain edit text untuk masing-masing atributnya, nomor, nama, alamat, nomor HP, fasilitas, dan juga harga. Untuk ID-nya sendiri, kita edit text-nya kita kasih edit text 1 sampai nanti edit text 6 gitu ya, edit text 6. Nah gitu. Nah, untuk buttonnya ada 2, ada button simpan dan button back ya. 2 ini kita kasih ID-nya button 1 untuk simpan, button 2 untuk back. Kita masuk ke halaman Java-nya, proses untuk nambah data, kita ke add data. Nah, di add data ini seperti biasa kita import, nanti selanjutnya seperti biasa juga kita nambahin kursor, kita deklarasikan, developer-nya kita panggil, terus kita dibuat variabel baru untuk nampung nanti teks-teksnya gitu ya. Terus nanti ada buttonnya tadi kita juga buat variabel seperti itu. Nah, di sini untuk tambah datanya kita bakalan di sini ketika nanti add data dijalankan, dia bakal menampilkan halaman layout activity add data ya yang tadi. Nah, di sini kita
find view by ID semua data dari layoutnya, dari edit text sampai dengan button kita tampung ke dalam variabel yang tadi udah kita buat gitu ya di atas yang ini. Nah, kemudian ketika nanti tone 1 ini adalah tombol tambah. Ketika nanti tombol tambah diklik, dia bakal menjalankan perintah di dalamnya. Nah, di sini karena kita ingin menambahkan data, berarti kan kita ingin menulis data ya, berarti kita memanggil get writable lagi gitu. Nah, di sini kita pakai query insert into data cost, nomor, nama kos, alamat, nomor HP, fasilitas, dan juga harga. Nah, untuk value-nya kita ambil dari teks 1 yang tadi udah kita buat. Untuk nomor, kita get text-nya, kita ambil text-nya, kita ubah ke dalam string gitu ya. Begitu juga dengan yang 2 sampai 6. Ini adalah nomor, nama, alamat, nomor HP, fasilitas, dan juga teks 6 ini adalah harga gitu ya. Setelah udah dapat value-nya, kalau nanti berhasil query-nya, dia bakal menjalankan bahwa proses tambah data berhasil gitu ya. Nanti dia bakal berpindah lagi ke main activity. Dan dia bakal nge-refresh lagi nih database-nya. Ketika nanti fungsi refresh list diklik, refresh list bakal ngecek dalam database-nya ternyata database ini ada data baru yang bertambah. Nah, maka dia bakal nge-refresh lagi. Maka dia bakal nampilin data yang paling baru juga. Setelah itu, nah tapi ketika nanti tone 2 diklik atau tombol back, nanti dia bakal menjalankan fungsi perintah finish. Finish ini artinya berhenti ya, berakhir. Akhirnya dia bakal kembali ke halaman sebelum dari halaman add data kayak gitu. Nah, di sini juga kita untuk tidak lupa kita di sini buat menu ya. Untuk di atasnya nanti kita buat menu. Menu ini digunakan untuk halaman keluar dari program. Nah, di sini aku udah nyiapin menu. Menunya itu adalah isiannya ini, keluar gitu ya. Nah, ini. Nanti di semua Java itu ada menu. Nah, nanti ketika dia dapat get menu, nanti dia bakal ngambil. Nah, gitu ya. Menunya. Kemudian main activity. Nah, ini ya teman-teman. Untuk menunya tadi ketika nanti dia menunya ditampilin, kita tampilin menunya, terus nanti ketika nanti menu keluar diklik, dia bakal pindah intent dari menu yang sekarang bakal pindah lagi ke halaman login, artinya dia keluar dari program seperti itu. Nah, itu kita udah jelasin untuk bagian adminnya dari tambah, edit, hapus, dan juga update. Tambah, edit, hapus, dan lihat data CRUD. Sekarang kita masuk ke halaman usernya gitu ya. Nah, di sini halaman usernya itu adalah tadi pas waktu login dia masuk ke add ke lihat user. Nah, ini halaman awal dari user ya. Kita masuk ke layoutnya dulu. Nah, ini bukan. Kita masuk ke home user. Nah, ini adalah tampilan halaman penyewa kos. Di sini ada keterangan halaman penyewa kos. Nanti di sini dia bakal nampilin list data cost. Bedanya apa dengan yang di admin? Di dalam list data cost di sini tidak ada tambah data cost ya, karena kan dia admin, dia hanya bisa melihat gitu. Melihat apa yang sudah diinputkan oleh si admin. Nah, karena itu hanya nampil list data cost-nya aja gitu ya. Ini sama, kita pakai list view juga. Dengan kita kasih ID-nya list view 1, kemudian kita masuk ke Java-nya. Masuk ke Java, di sini seperti biasa kita import dulu yang diperlukan. Kemudian nanti kita buat deklarasikan semuanya sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. DB helper, kursor, dan juga variabel-variabel pendukung lainnya kita deklarasikan. Nah, setelah kita deklarasikan, kita find view by ID semua data dalam tampilan tadi, text view-nya tadi kita ambil semua datanya, kita tampung ke dalam teks 1 sampai teks 6. Ini tadi text view lihat 1 ini adalah salah ya. Activity home user berarti kita masuk ke Java home user gitu ya. Maaf ya. Tadi di sebagian sini salah. Harusnya ini Java-nya ya. Nah, oke kita ulang. Java-nya di sini home user. Seperti biasa kayak kita menampilkan halaman di admin juga, ini sama sistemnya. Kita buat variabel daftar dengan string dan di array. Nah, nanti dia bakal meng-create, nanti ketika home user dijalankan, dia bakal menjalankan layout home user. Nah, setelah itu nanti dia seperti tadi kita buat MADIS, kita DB center, kita buat new DB helper baru, terus kita buat lagi fungsi refresh list. Nah, di sini kita sama menampilkan juga data cost gitu ya. Nah, ini codingan ini yang membedakan dengan yang sebelumnya itu adalah pada bagian dialog alertnya ya.
di sini kan kalau yang di admin ada update, lihat, dan hapus gitu ya. Sedangkan di user dia hanya bisa melihat doang gitu, melihat rincian cost-nya. Ketika nanti ini lihat ini masuk, ketika nanti case 0 dipilih, dia bakal masuk ke lihat cost, nanti dia bakal tampil di halaman lihat user.class gitu ya. Berpindah dari activity home user berpindah ke lihat user kayak gitu. Dengan kita ambil put extra ini maksudnya kita ngambil data ekstra nama cost ya dalam selectionnya ini. Nanti kita ambil, kita parsing, kita masukkan ke dalam lihat user ini biar nanti data cost-nya tetap kebaca gitu ya. Nah, setelah itu kita ke lihat user. Sebelumnya kita lihat ini, masuk ke sini lihat user. Nah, ini tadi rincian data cost-nya ya. Nah, ini tadi. Nah, di sini kita buat rincian data cost-nya itu ada nomor cost, nama cost, alamat, sama seperti nampilin lihat data yang sebelumnya. Tapi di sini bedanya adalah kita menambahkan fitur ini ya. Ada add telepon, message, dan juga fitur maps. Jadi ketika nanti fitur ini diklik, nanti dia bakal ke dial number sesuai dengan nomor telepon yang ada di sini, nomor telepon. Dan juga nanti message juga gitu. Nah, untuk alamatnya, untuk maps-nya bakal menyesuaikan dengan alamat ini sebagai value-nya. Gitu ya isiannya. Nanti dia bakal masuk ke Google Maps seperti itu. Nah, untuk gambar-gambar ini, button-button ini kita kasih ID-nya call, pesan, dan juga maps. Kemudian yang edit text-nya kita kasih text view 1 sampai text view 6 gitu ya. Sampai text view lihat 6 gitu. Nah, terus ada dua button, ada button booking untuk transaksi. Buttonnya booking untuk transaksi, button booking. Kita kasih ID-nya button 2, terus untuk back itu untuk button 2-nya. Button satunya, itu ya, ID-nya button 1, kita kasih ke back gitu ya. Nah, kita masuk ke lihat user. Ini yang tadi ya. Yang tadi udah kita jelasin sedikit kesalahan. Nah, tadi kita udah jelasin. Jadi setelah datanya kita deklarasikan, variabelnya kita nanti nampung semua text view lihat yang tadi, yang di sini. Kita tampung semua yang di sininya ke dalam variabel text 1 sampai text 6. Terus kita alamat, SMS, dan teleponnya juga kita tampung. Yang ini, yang tadi gambar maps, pesan, dan call-nya kita tampung ke dalam alamat, SMS, dan telepon. Nah, setelah itu kita bakal nampilin dulu data lihatnya. Seperti tadi, kita baca dulu get readable database. Terus kita jalankan query, select from data cost, where nama cost-nya apa. Terus nanti intent gitu ya. Nanti dia bakal menjalankan kursor move to first. Jadi dia bakal kembali ke awal. Ketika nanti dia ngitung, ada kondisi ketika nanti kursornya, yang ini, kursor dari variabel ini, dihitung lebih dari 0 datanya, maka dia bakal menjalankan ini nih. Menjalankan text dia bakal nampilin data dari indeks 1 sampai indeks 5 ke dalam teks satunya ini. Teks 2 sampai teks 6-nya. Nanti dia bakal nampil ke layout-nya kayak gitu. Nah, setelah itu ketika nanti gambar alamat, gambar maps-nya diklik, nah di sini. Ketika gambar maps diklik, nanti dia bakalan menjalankan fungsi ini. Yang pertama kita jalankan ini dulu, kita buat variabel mapsku dengan isiannya itu adalah teks 3 yang ini ya. Jadi apa yang ada dalam alamat di sini teks 3 itu bakal jadi value untuk maps-nya kayak gitu. Kita get text-nya kan, nanti masuk ke dalam mapsku, terus nanti kita setting. Kita setting ya. Nanti ketika nanti if text utils is empty, ketika nanti text utilnya dicek apakah dia kosong, ini ada note ya. Jadi jika text utilnya dicek dan itu tidak kosong, ketika nanti maps-nya ini dicek kan, nanti dan parameternya adalah maps. Jadi ketika dicek dan dia datanya tidak kosong, artinya note ini tidak, dia bakal menjalankan nih string mp. Kita buat dulu stringnya, kita ambil link untuk ke Google Maps-nya, terus nanti kita tambahin di akhirnya itu adalah value nilai dari alamatnya, alamat dari cost-nya kayak gitu. Nanti dia bakal ngeparse ya, uri-parse nih, uri-parse mp-nya. Nanti kita pakai fungsi intent gitu ya. Kita action view, nanti dia bakal ngambil ngeparse variabel mp yang dari sini. Jadi dia bakal ke halaman map seperti itu. Nah, jika
jika kondisi ini tidak terpenuhi, dia bakal menjalankan fungsi yang ini ya, else, bahwa masukkan kata kunci yang tepat gitu, seperti itu. Nah, ketika nanti telepon juga diklik, dia bakal menjalankan juga sama. Kita nge-parse lagi, kita ambil data dari teks yang nomor HP, teks view 4, kita masukkan ke dalam string telp. Nah, setelah itu kita buat kondisi nih, jika sama seperti tadi, teks utils-nya dicek dan dia tidak kosong pada parameter telp, nanti dia bakal menjalankan intent lagi ya. Nah, di sini kita buat string dial dengan telp tambah telp gitu ya. Telp ini dari variabelnya ini. Nah, nanti dia mulai men-start activity, menjalankan activity baru dengan new intent. Kita pakai metode action dial. Nanti dia bakal nge-parse data dialnya. Nanti dia bakal masuk ke intent action dial. Itu masuk ke halaman telepon di Android kita seperti itu. Nah, ini juga sama untuk SMS. Ketika nanti SMS diklik, dia bakal masuk ke halaman message. Nanti di sini kita buat untuk isiannya, kita buat dulu terserah di sini ketikan pesan gitu aja ya. Nah, di sini nanti kita nge-parse, kita pakai SMS2, URI parse SMS2, terus kita ambil nomor telepon dari cost-nya yang di text view 4 sama seperti ini. Nah, terus nanti kita new intent, kita gunain action send to. Tadi kan action dial ya untuk telepon. Nah, kalau untuk SMS itu action send to. Nanti dia bakal ke arah ke fitur pesan di Android kita. Nanti dia bakal ngambil nomor sama SMS body-nya, bakal nanti langsung ke default ketikan pesan seperti itu. Nah, di sini ada kondisi ketika intent resolve activity get pack manajernya tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan kosong, berarti dia bakal menjalankan start activity intent 1 dari sini, intent 1. Kayak gitu ya. Nah, ini tone 2. Tone 2 ini adalah tombol back. Jadi ketika nanti ini diklik, dia bakal masuk ke finish ya, bakal kembali lagi ke halaman sebelumnya. Nah, kalau tone 22 ini adalah tombol booking. Jadi ketika nanti tombol booking diklik, nanti dia bakal berpindah ke halaman booking. Ini ya, ke halaman transaksi.class seperti itu. Jangan lupa kita put extra, kita ambil data nama cost-nya. Nanti biar ketika nanti kita klik booking, data yang sebelumnya cost yang kita pilih bisa masuk ke dalam transaksi. Jadi bisa kita ambil datanya kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tombol transaksi yang terakhir. Aktiviti transaksi. Nah, ini adalah aktivitas transaksinya. Ini ada menu booking cost. Ini adalah menu review sebelumnya yang kita pilih, nama cost apa yang kita pilih, harganya berapa, nomor teleponnya berapa. Nah, ini adalah tambahan informasi untuk kita. Ada nama penyewa sama nomor HP penyewa gitu ya. Nah, untuk edit text-nya kita kasih text view-nya 10 sama text view 11 untuk ID-nya. Terus ini button-nya booking ya, kita kasih ID-nya button gitu. Kita masuk ke transaksi. Nah, di transaksi ini kita bakal menginsertkan data transaksi ya. Sama seperti yang tadi, kita set content view-nya. Jadi ketika nanti transaksi diklik, dipilih, nanti dia bakal menjalankan layout activity transaksi. Nah, terus di sini kita tampung semua ID yang tadi kita udah buat di layout ke dalam variabel yang udah kita buat sebelumnya. Ini ya, yang udah kita buat di atas. Telepon teks 2, teks 3 gitu ya. Ini sesuai kebutuhan dan bebas namanya. Nah, setelah itu kita bakal ngebaca datanya, data yang sebelumnya tadi udah kita ambil. Nah, kita hanya mau nampilin data ini aja ya. Data nama kos, harga sewa, dan nomor telepon yang tadi udah kita pilih sebelumnya untuk nama kos yang ingin kita booking yang mana. Nah, di sini berarti kita ngambil kolom 1 sebagai nama kosnya. Kemudian kolom 5 itu sebagai dia punya, kita lihat nama dia punya, nama kosnya nomor 5 ya. Terus bentar, activity transaksi. Nah, ini harga sewa, nomor telepon. Di sini kita masukkan. Nah, di sini 5 ini adalah harga dan ini adalah nomor telepon. Jadi indeks 5 ini adalah harga ya.
3 ini adalah nomor telepon. Seperti itu. Kita set, kita masukkan ke dalam variabelnya. Kita set datanya, kita masukkan ke dalam variabel tersebut. Terus nanti ketika tombol booking udah dicek, di sini kita buat variabel booking kan, nanti kita find view by ID dulu, kita ambil data button yang di layout, kemudian nanti ketika kita jalankan, ketika booking diklik, dia bakal menjalankan fungsi insert into. Nah, dia bakal mengambil semua datanya. Kita masukkan ke dalam tabel transaksi, nama kos, harga, nomor telepon, nama penyewa, HP penyewa. Sebenarnya di sini ada nomor untuk transaksi, tapi kan kita kasihnya auto increment ya tadi ya, jadi dia otomatis gitu. Nanti kalau ini semua berjalan, nanti dia bakal ada muncul pesan berhasil dan dia bakal berpindah ke dalam lihat riwayat .class gitu ya, seperti itu. Nah, kita ke yang terakhir, menu terakhir, lihat riwayat. Nah, ini ya. Ke halamannya dulu, lihat riwayat. Nah, di sini adalah riwayat dari ketika nanti proses booking berhasil, nanti dia bakal ke halaman ini gitu ya. Lihat riwayat. Nah, nanti di sini ada rincian data yang nama kos yang ingin dia booking, ada nomor HP pemilik kos, dan juga ada data dia sebagai nama penyewa dan juga nomor HP si penyewa. Terus nanti dia bakal harus milih untuk informasi pembayaran gitu ya. Mau bayar via apa? Nanti ketika udah berhasil dia bayar, nanti dia bakal mengkonfirmasi ke si pemilik kos kayak gitu. Di sini saya menggunakan text view ya, semuanya text view gitu. Untuk ID-nya untuk nomor booking itu seperti biasa text view lihat 1 sampai nanti nomor HP penyewa itu lihat 6 gitu ya. ID-nya. Terus kita masuk ke lihat riwayat. Ini sama seperti kita meletakkan tadi, melihat data gitu ya. Kita parsing dulu semuanya, kita masukkan, kita ambil ID dari layout yang tadi udah kita buat ID-nya, kita masukkan ke dalam variabel yang udah kita buat di atas gitu. Jadi teks 1 tadi untuk nomor, ini untuk nama gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, terus nanti kita bakal jalankan, kita panggil get readable database untuk membaca database-nya. Terus nanti di sini ada query select from transaksi where nama kosnya, nama kos dari yang tadi kita pasang di put ekstranya. Nah, kemudian dia bakal ngeletakin nih semua data ke dalam teks-teks yang udah kita buat sebelumnya. Gitu ya. Jadi nanti di sini kita get stringnya dari index 0 sampai index 5, kita tampilkan ke dalam teks 1 sampai teks 6 ya, dalam layoutnya seperti itu. Nah, kemudian kita buat menu, ini tadi menu yang tadi juga sama ya. Ketika nanti diklik ada keluar, nanti dia bakal keluar dari program seperti itu ke halaman login kembali. Mungkin sekian penjelasan dari saya yang mungkin sangat panjang gitu ya, sampai 37 menit. Oke, sebelumnya di sini ada beberapa codingan di dalam login.java itu kita akan menambahkan untuk query-nya pada bagian login. Tadi kan awalnya hanya where username sama dengan username dari variabel ini ya. Tapi kan karena kita memiliki akses, tadi saya lupa menambahkan, di sini harusnya ditambah n, aksesnya adalah pemilik kos kalau dia adalah admin ya, yang di sini. Nah, jika dia bukan admin, nanti dia bakal yang ini nih, yang else-nya bakal jalankan. Jika dia where username dan aksesnya adalah penyewa kos, seperti itu. Jadi kalau dia pemilik kos, di kondisi ini terpenuhi, berarti nanti dia bakal menjalankan dan dia bakal berpindah dari login.this, bakal berpindah ke main activity. Sedangkan kalau yang penyewa, dia bakal berpindah dari login ke homeuser.class, seperti itu. Gitu ya. Oke, seperti itu aja untuk tambahannya. Kita jalankan aja langsung programnya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke tampilan halaman di Android saya. Di sini saya sudah menjalankan aplikasi Dedicos. Ini adalah halaman awalnya. Kita tadi udah buat login ya. Kita udah buat akses juga. Jadi kalau admin itu di sini kita kasih dulu passwordnya salah gitu ya. Nanti gagal login gitu ya. Tadi kan kita udah buat untuk admin itu passwordnya 150100. Kita login. Nah, berhasil masuk ya. Setelah berhasil masuk, di sini sesuai dengan ketentuan Postes, kita diharuskan untuk mengisikan 20 data. Di sini udah ada 21 kalau nggak salah. Kita lihat. Nah, ini 1021 ya. Nah, misalnya kita mau nambah data gitu ya. 002. Nah, nama kosnya misalnya kos Putri
Bu Patmi gitu. Alamatnya Jalan Ring Road Selatan nomor 23 Bantul gitu ya. Nomor HP misalnya itu. Fasilitasnya WC dalam, WiFi, lokasi dekat kampus 4 UAD. Harganya misalnya 450.000 per bulan. Kita simpan. Nah, berhasil kesimpan ya, kos Putri Bu Patmi berhasil. Kita lihat datanya. Nah, seperti ini datanya. Nah, misalnya kita mau ngubah gitu ya, Wisma Melati. Misalnya kita ubah datanya. Ini. Tadi Wisma Melati, kita update misalnya Wisma Mawar gitu ya. Update berganti ya. Jadi kita cari tadi Wisma nih, ini ya, kos Putri Wisma Mawar udah berganti. Jadi update-nya berhasil gitu ya. Nah, udah update berhasil. Misalnya kita mau hapus kos Putri Bu Patmi ini, hapus. Oke. Hapus ya, hilang. Kos Putri Bu Patmi udah hilang. Berarti hapusnya juga berhasil. Tadi tambah data juga tadi udah. Hapus, lihat, edit udah semua ya. Jadi semua berjalan dengan lancar. Tambah data berhasil, lihat data juga tadi berhasil. Terus update-nya juga tadi berhasil gitu ya. Cahaya 2. Nih berhasil ya, kos Putri Cahaya 2. Terus hapusnya juga tadi kayaknya berhasil. Kos Putri Bu Nur gitu ya, kita hapus. Hilang ya Bu Nur ya. Oke. Seperti itu. Oke, ini untuk halaman adminnya udah berhasil. Di sini ada menu. Ada menu keluar gitu ya. Nah, kita ke halaman login lagi. Misalnya kita masuk ke halaman user. Tadi kita usernya ada username-nya Alu. Ini kita kasih password salah gitu ya. Nah, login gagal. Oke, kita reset. Alu tadi kita pakai password yang sesuai. Saya lupa. Kita login. Nah, dia bakal masuk ke halaman penyewa kos. Nah, di sini bukan lagi di admin ya, tapi di sini udah masuk ke halaman penyewa kos. Nah, di sini ada list data kosnya yang tadi udah semua yang ada dalam database. Tadi kan kita udah hapus tuh kos Bu Nur ya kalau nggak salah. Ini di sini udah nggak tampil lagi karena udah kita hapus. Jadi apapun yang dihapus, diupdate dan ditambah sama admin ini bakal real time, bakal update otomatis di dalam data penyewanya. Jadi pokoknya ini adalah data terbaru dari tabel data kosnya seperti itu. Nah, misalnya kita mau lihat, kalau penyewa hanya bisa melihat ya. Misalnya kita mau masuk ke ini aja, Bu Sumaryanto, lihat kos gitu ya. Nah, ini nih, lokasinya Sorowajan Baru. Nah, misalnya nih saya pengen menghubungi gitu ya, menghubungi kos putra Ibu Sumaryanto. Ini ada nomor teleponnya. Nah, cara gampangnya kita bisa tinggal klik aja teleponnya ini. Terus nanti dia bakal langsung ke sini, nanti tinggal kita telepon seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita juga bisa melakukan message pesan gitu ya. Kita bisa kirim pesan. Nah, kita pilih yang icon pesan. Nah, nanti dia masuk ke pesan seperti itu. Nah, kemudian ini maps-nya kalau kita misalnya pengen Sorowajan itu di mana ya, kita bisa klik, nanti tinggal masuk ke maps, nanti Sorowajan bakal tampil jalannya di mana. Seperti itu. Nah, ini ya Sorowajan Baru 12. Nah, di sini. Kayak gitu ya. Jadi bisa ambil rute mau yang mana gitu kan. Gitu, seperti itu. Seperti itu ya. Tapi ini saya kan di Palu ya posisinya ya. Jadi jauh banget dari Jogja. Nah, oke, seperti itu. Misalnya ini kalau kita mau back, bisa kita back. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat data kos ini terus kita suka, kita bisa booking. Misalnya saya ingin di kos ini deh. Soalnya fasilitasnya bagus, harganya juga murah. Jadi kita bisa klik booking aja. Nah, di sini ada info kos yang tadi sebelumnya kita pilih ya, kos Putra Ibu Sumaryanto, harganya 450.000, nomor teleponnya ini. Nah, kita di sini menambahkan informasi kita sebagai penyewa. Jadi namanya kita, misalnya aku Aldi Saputra. Nomor penyewa nomorku 182342472230. Oke, kita booking. Klik booking. Nah, nanti data ini kesimpan ke dalam tabel transaksi ya.
Nah, di sini udah ada rincian data booking yang kita pilih. Di sini berarti booking udah berhasil dilakukan. Jadi kita sebagai penyewa tinggal melihat rinciannya, kita tinggal bayar harganya 450.000, kita bayar. Setelah kita bayar, nanti kita tinggal melakukan konfirmasi pembayaran melalui telepon dari pemilik kos bahwa kita udah bayar. Jadi nanti prosesnya berhasil gitu ya. Jadi kita udah membooking terlebih dahulu kosnya gitu. Mungkin sekian aja ya, setelah itu kita keluar. Mungkin sekian dari saya untuk terkait aplikasi responsi Dedikos untuk kode soal A5. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika juga saya ada kesalahan kata dalam video juga saya mohon maaf. Semoga bisa mendapatkan nilai yang baik gitu.